Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya kabar kalian. Kalian baik-baik saja kan selama belajar di rumah? Selalu mengerjakan tugas kan? Alhamdulillah. Ibu harap kalian bisa belajar dengan aman di rumah, belajar dengan giat di rumah, agar bisa berprestasi nanti di kemudian harinya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang muatan IPA ya. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelumnya kita sudah belajar tentang IPA dulu sebelumnya. Hari ini kita akan bahas tentang IPA lagi, yaitu tentang bunyi. Nah, sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang apa itu bunyi, bagaimana bunyi itu bisa kita dengarkan, bagaimana bunyi itu dihasilkan gitu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat merambat bunyi. Nah, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Dan selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional dari Indonesia. Ada alat musik tradisional yang kemarin kita bahas, yaitu angklung. Nah, angklung berasal dari Sunda, yaitu Jawa Barat. Nah, cara memainkan angklung itu dengan digetarkan atau digoyangkan, sehingga dia bisa menghasilkan bunyi yang kita dengar gitu. Nah, terus ada lagi dari alat musik suling. Nah, suling dimainkan dengan cara ditiup, sehingga juga dia bisa menghasilkan bunyi yang bagus dan enak didengar oleh telinga kita. Terus ada lagi kecapi. Nah, itu kecapi cara memainkannya dengan dipetik, sama seperti gitar gitu, dengan dipetik. Nah, sehingga saat kita memainkan kecapi itu dengan dipetik, menghasilkan bunyi yang bagus juga, yang enak didengar di telinga kita. Terus ada lagi, apalagi ada rebana. Nah, rebana dimainkan dengan cara dipukul sesuai dengan ketukan ataupun nada yang diinginkan, sehingga dia juga bisa menghasilkan bunyi yang bagus. Dari mana asal bunyi itu kita bisa dengar? Dari mana? Kok bisa ada bunyi gitu ya? Nah, Ibu akan jelaskan. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, segala macam bentuk bunyi yang kita dengar itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar menjadi bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, diulangi, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat juga merambat melalui benda padat, benda cair, dan udara. Dan gas. Nah, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, apakah ruang hampa itu? Ruang hampa adalah ruang yang tidak memiliki udara maupun partikel-partikel lain di dalamnya. Adapun sifat bunyi merambat, yaitu Ibu jelaskan kembali tadi, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Yang ketiga, ada pendengar bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media pengantara, yaitu ada 3.
ada udara, ada zat cair, dan dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Ingat, bunyi tidak bisa merambat tanpa adanya media perantara. Artinya bunyi tidak bisa dapat kita dengar tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Adapun bunyi yang merambat melalui udara untuk yang di kehidupan kita sehari-hari, contohnya nih, jika kalian berada di ruangan yang kalian sendiri, terus ataupun kalian berada di terowongan, misalnya terowongan atau gua gitu, gua dalam hutan bisa saja. Nah, jika kalian berada di situ, coba kalian berteriak atau berbicara yang keras di tempat itu. Nah, jika kalian meneriakkan suara kalian di tempat itu, maka akan menimbulkan suara yang bergema di tempat itu, entah di gua atau di terowongan atau di ruangan yang kalian tempati di situ. Nah, itu akan menghasilkan suara bergema, kan? Pasti kalian pernah mengalaminya. Jika kalian pernah berteriak di tempat itu dan suara kita bergema, itu adalah salah satu contoh bunyi yang merambat melalui udara. Paham? Yang kedua, adapun bunyi merambat melalui benda zat cair. Salah satu contohnya yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Nah, lumba-lumba kan hidup di air. Nah, jadi ketika lumba-lumba bersuara di dalam air, maka suara yang dikeluarkan oleh lumba-lumba itu terdengar oleh radar kapal selam. Walaupun dia di dalam air, tapi bisa terdengar oleh kapal selam. Nah, itu salah satu contoh bunyi merambat melalui zat cair. Nah, bunyi merambat melalui benda padat, salah satu contohnya saat kita menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer ataupun yang masih jauh lah jaraknya dari tempat kita gitu, maka akan terdengar dengan cukup jelas ya karena kita akan menempelkan telinga kita di rel. Rel itu kan benda padat, jadi walaupun kereta itu masih jauh lagi gitu, maka dia tetap akan terdengar jelas gitu. Nah, terus adapun lagi contoh untuk melalui benda padat, misalnya nih, kalian menempelkan telinga kalian di meja belajar, meja di sekolah bisa saja, asalkan meja. Nah, kalian tempelkan telinga kalian di meja, terus kalian kalian pukul meja kalian itu. Nah, maka akan terdengar suara getaran itu. Suara yang dihasilkan oleh bunyi meja tadi. Nah, itu. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini tentang IPA, yaitu sifat merambat bunyi. Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan kalian juga bisa belajar di rumah dengan baik ya tentang materi hari ini. Nah, jangan lupa anak-anak, Ibu sudah menyiapkan tugas untuk materi hari ini. Sudah Ibu siapkan di bahan ajar di PowerPoint itu. Nanti kalian kerjakan ya di rumah, terus nanti dikirim ke Ibu. Baiklah, sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik di rumah dan tetap semangat ya. Rajin belajar di rumah ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.